gangs. Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film zombie lagi yang berjudul Redcon, menceritakan setelah wabah virus mematikan menyebar, pasukan elit tentara khusus gabungan Amerika dan Inggris harus menyusup zona karantina untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang memegang satu-satunya obat untuk menyelamatkan umat manusia. Film ini disutradarai oleh Chi Kong Cheng, dibintangi oleh Oris Orhero, Carlos Gallardo, Mark Strang, Martin Ford dan Joshua Dickinson, dirilis pada tahun 2018. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya gengs, kalau sudah kita langsung ke videonya. Film dibuka dengan narasi beserta video-video mengatakan kalau dulu manusia perang antar sesama, sekarang harus perang untuk bertahan hidup, yang bisa mengakibatkan punahnya manusia. Kini mereka menghadapi musuh baru yang tanpa belas kasihan, tanpa jiwa, dan tanpa detak jantung. Lalu terlihat jenderal bernama Smith yang datang untuk briefing teman-teman pasukan. Di Inggris sebuah virus telah melanda negara itu, mengubah orang-orang menjadi zombie. Virus menyebar pertama kali dari seorang yang melarikan diri dari penjara di Inggris bernama James Rowan. James punya sahabat bernama Ivan. Ivan ada di zona karantina menjadi leader geng memberontak. Terlihat Ivan memberi sebuah kalung ke James. Setelah itu James kabur menyandera seorang wanita bernama Jennifer Stanton. Terlihat Jennifer menggigit James hingga akhirnya dia sendiri tertular. Ternyata Jennifer itu adalah istri dari Kapten Marcus Stanton. Dia kabur namun ditembak James, dan James akhirnya ditembak oleh para polisi. Setelah itu, Jennifer dibawa ke rumah sakit, namun dia sudah berubah menjadi zombie, dan menggigit para petugas kesehatan. Dari situlah wabah zombie menular. Pasukan khusus gabungan Inggris Amerika akan masuk ke zona karantina untuk mengevakuasi bernama Dr. Julian Reynes, seorang ilmuwan yang dimaksudkan satu-satunya harapan untuk menemukan obatnya. Ada 4 kemungkinan lokasi dia berada. Mereka mempunyai waktu 72 jam sebelum tempat zona karantina tersebut dimusnahkan. Scene selanjutnya terlihat pasukan yang sudah menuju ke tempat misi. Pasukan dipimpin oleh Marcus, timnya yaitu Perry, Perez, Jacob, Lau, Kira, Rodrigo dan Rivers. Mereka memasuki lokasi pertama di tempat dermaga dengan pembatas bertulisan biohazard. Mereka memasuki area pertama yang terlihat sudah kacau, lalu mereka ternyata sudah disergap oleh para zombie-zombie di sana. Mereka pun menembaki para zombie. Zombie kombinya terlihat cepat dan lincah, karena terlalu banyak. Kapten menyuruh teman-teman buat fallback mundur. Mereka memasuki sebuah bangunan. Scene pindah ke Jenderal Smith di sebuah markas. Di sana dia pergi ke tempat laboratorium tempat zombie-zombie disekap. Di sana juga terdapat anaknya yang sudah berubah jadi zombie. Waktu tinggal 61 jam lagi, tim menemukan kendaraan tempur yang kosong, lalu mereka pun menggunakannya. Terdengar suara pesan dari radio kalau ada sekelompok orang yang selamat dipimpin oleh Miranda. Mereka terjebak di sebuah gereja meminta tolong untuk menolong mereka. Di sana mereka melihat ada kelompok manusia yang menjarah. Pada saat satu orang kelompok itu menodong senjata, seorang anggota menembaknya. Gara-gara orang itu menodong senjatanya ke dia, lalu terlihat ada 2 perempuan minta tolong, tapi mereka tidak menanggapinya. Mereka sudah sampai di lokasi kedua, yaitu apartemen tempat Dr. Reynes berada. Di sana sudah ada banyak sekali zombie. Mereka pun menghabisi para zombie. Singkat cerita, seorang tim tidak sengaja nginjek ranjau, yang membuat mereka lumpuh sesaat, dan para zombie berhasil menyergap dan menggigit Jacob. Teman-teman pun menolongnya. Akhirnya mereka sampai di tempat Dr. Reynes itu. Dengan Jacob yang sudah tergigit, mereka melihat ternyata Dr. Reynes sudah pergi. Jacob pun melakukan bunuh diri dengan menembak pistolnya. Scene selanjutnya waktu tinggal 49 jam lagi, terdapat laporan kalau ada geng yang mengklaim wilayah mereka di zona karantina. Masuk sembarangan ke wilayah mereka akan dibunuh. Ada seorang leader gang yang ternyata si Ivan, yang marah gara-gara temannya terbunuh karena ditembak oleh salah satu anggota pasukan itu. Dia pun menyuruh teman-temannya untuk mencari mereka. Esok harinya pasukan pergi menuju lokasi ketiga. Mereka melihat ada banyak mayat-mayat zombie. Lalu muncul konvoi militer zombie. Karena ingin menghemat peluru, pasukan pun bersembunyi di antara tumpukan mayat-mayat zombie. Namun para zombie dapat salah satu pasukan mereka yaitu Perry.
yang ditangkap dan dibawa pergi ke dengan truk. Tinggal 45 jam lagi mereka pun mengikuti dan melacak keberadaan Perry. Ternyata Perry dibawa ke kampnya zombie, sambil ada narasi laporan kalau para zombie juga cerdas kalau terinfeksi. Perry dibawa ke dalam sebuah kontainer. Di sana ternyata ada juga dua perempuan yang minta tolong sebelumnya itu, dan ada Dr. Reynes juga. Perry pun melaporkan ke teman-teman tim pasukan pun mencari cara agar bisa ke kontainer itu dengan cara menyamar jadi zombie. Singkat cerita mereka berhasil menyelamatkan semua orang di kontainer, dan sang kapten memasukkan alat pelacak ke sakunya Dr. Reynes, dan mereka pun ketahuan oleh para zombie. Para zombie pun lari dan mulai menembaki para manusia. Dr. Reynes naik ke sebuah tank untuk menghindari serangan para zombie. Ketika dia mau diselamatkan Lau pun terkena gigitan zombie. Dua perempuan itu berusaha menghindari serangan zombie namun seorang kakak perempuan terkena gigitan zombie. Kira menembak zombie yang menggigit itu dan memukul kepala zombie dengan batu, hingga dia terkena cipratan darah zombie itu. Balik ke Lau yang bilang akan mengalihkan para zombie, sementara teman-teman pergi. Dia pun melawan para zombie dengan dual sword-nya, namun dia pun terkena serangan-serangan dan gigitan dari para zombie. Scene selanjutnya waktu tinggal 37 jam lagi mereka melihat ada dua orang sipil minta tolong, namun Perez malah menembaknya. Lalu Riz berkata itu orang sipil. Perez bilang, ini perang dan dalam perang ada korban jiwa, tapi itu nyawa manusia, kau merenggutnya sama saja seperti zombie. Mereka pun berantem sambil diliatin sama kelompok geng. Riz pun ditembak dan di headshot oleh seorang sniper. Perez pun membawa Riz dan mereka lari kabur masuk ke dalam bangunan. Singkat cerita kapten dan teman-teman juga sudah sampai, dibantu oleh alat pelacak yang ditaruh ke sakunya Dr. Reynes. Setelah itu mereka menginterogasi Dr. Reynes. Jadi beberapa tahun yang lalu dia sukses memimpin tim riset yang terlibat dalam manipulasi genetik yang sangat kontroversial, yaitu penelitian sel induk. Ketika dananya habis, pihak militer memberinya tawaran. Mereka menginginkan keuntungan di medan perang, yaitu membuat obat baru yang meningkatkan kemampuan fisik prajurit. Lalu kapten minta menceritakan tentang pasien ke-0 atau pasien 0, bernama James Rowan yang ternyata dia adalah subjek pertamanya Dr. Reynes. Dia berbeda dengan yang lain, dia juga tidak bermutasi, punya kekuatan dan kecerdasan. Dia tidak tahu sebabnya. Sementara itu Kira bilang ke Rodrigo, kalau dia terinfeksi gara-gara cipratan darah zombie, tapi Rodrigo malah memeluknya dan mencium Kira, yang membuat Rodrigo terinfeksi juga. Scene selanjutnya scene sisa waktu tinggal 29 jam lagi, Rodrigo dan Kira pun meminta meninggalkan mereka berdua. Mereka memakai pakaian baru untuk pergi ke sebuah wahana bermain untuk berkencan. Kapten meminta jenderal untuk menjemput. Terlihat helikopter datang dan Dr. Reynes memberi kapten sebuah buku, yaitu berisi jawaban dan minta jaga baik-baik. Lalu dia bilang minta bawa gadis itu pergi dari sini. Dan si Perez ternyata mengkhianati si kapten. Lalu jenderal menembaki Dr. Reynes. Dia bilang kalau putranya mati gara-gara dia, dan ingin balas dendam. Terus bagaimana dengan obatnya? Ternyata obat itu tidak pernah ada. Dia bilang ternyata si Perez mengkhianati si kapten juga dengan memberikan sebuah file intel, karena orang tuanya ditahan. Jenderal Smith pun kabur dan bilang ke Perez kalau gak diperlukan lagi. Ia pun kesel menembaki salah satu prajurit jenderal, namun jenderal balas menembaki ke dia. Para zombie pun berdatangan ke mereka. Mereka kabur dan boneka adik cewek itu terjatuh. Dia mengambilnya dan tangannya tergigit, namun dia berhasil melepaskan diri dari zombie. Mereka memasuki ke sebuah bangunan dan Perez minta teman-teman lain buat kabur, sementara dia menahan para zombie. Tempat itu pun jadi ajang duel dia dengan para zombie. Dia mengambil senjata ala Bruce Lee dari salah satu zombie memakainya dan dia jadi Bruce Lee. Namun pada akhirnya dia terkena gigit juga oleh para zombie. Setelah itu kapten dan Perry sempat bersitegang. Kalau si kapten bilang tim-timnya mati, dia pun meninggalkan Perry sendirian. Kapten dan adik perempuan akan mencari tempat aman. Nama anak perempuan ini bernama Alicia. Lalu kapten ada megang tangan Alicia yang membuatnya agak kesakitan. Dia pun melihat tangannya yang ternyata dia tergigit. Mereka beristirahat sejenak di tempat jualan ikan. Kapten terbangun menodong pistol ke Alicia. Lalu scene beralih ke Perry yang bertemu dengan komplotan tim geng lainnya. Mereka mengajak Perry buat ikut mereka. Balik ke kapten yang ternyata enggak nembak Alicia. Mereka udah bertemu gengnya Ivan. Lalu salah satu orangnya memukul kepala kapten hingga pingsan.
Scene beralih ke Jenderal Smith yang ngobrol bersama petinggi lainnya, untuk menyelesaikan apa tujuan mereka yaitu, membuat zombie bekerja sama, karena sudah memiliki file penelitian dari Dr. Reynes, tapi salah satu petinggi bilang kalau tugas utama mereka adalah memusnahkan semua zombie, tapi Jenderal Smith gak setuju, dia pun kesal, beralih ke markas geng Ivan yang terlihat sudah menyerap Kapten Ivan memberi pistol untuk tembak Alicia, atau si Kapten sendiri, si Kapten pun memilih buat tembak dirinya sendiri. Ivan bilang tunggu, dia pun mau bikin lebih menarik, dia memberi pistol itu ke Alicia untuk menembak Kapten, namun Alicia pilih mau bunuh diri juga, tapi tiba-tiba Ivan melihat kalung yang dipakai Alicia, dan bertanya dapat dari mana dia, ternyata kalung itu dapat dari ibunya dan dia bernama lengkap Alicia Rowan, ternyata Alicia ini anak dari James Rowan orang yang kebal itu. Balik ke Jenderal Smith yang jadi gila membawa pisau ke putranya dan mengheadshotnya. Ivan pun mengucapkan selamat datang ke mereka berdua lalu Kapten tanya gimana caranya untuk keluar dari zona karantina, dia bilang harus melewati perbatasan, tapi bakal menghadapi para zombie-zombie dulu sebelum sampai di perbatasan. Setelah itu Kapten ada dengar kalau ada kelompok orang yang selamat di gereja. Ivan bilang ada, tapi gengnya berselisih dengan geng orang-orang tersebut, mungkin mereka bisa membantu Kapten dan Alicia pun pergi. Di tengah perjalanan Kapten menanyakan apakah ada orang, dengan alat komunikasi yang ia gunakan, dan mereka bersenang-senang dulu di tepi pantai. Kapten lalu membuka lagi gigitan Alicia yang sepertinya sudah sembuh, terungkap bahwa dia memiliki bekas luka karena digigit sebelumnya. Kapten membuka buku yang diberikan Dr. Reynes itu, yang berisi foto Alicia dan tulisan bilang kalau Alicia benar-benar kebal seperti ayahnya. Beralih ke tempat jenderal yang prajuritnya bilang kalau menangkap pesan dari si Kapten, kalau dia masih hidup, dan menuju ke perbatasan. Setelah itu Kapten dan Alicia sampai di tempat geng yang berada di gereja itu. Alicia pergi duluan, namun ternyata dia berdiri di ladang ranjau. Kapten menyadari itu, dan suruh tetap di tempat. Para zombie mulai menghampiri dan Kapten menyuruh Alicia untuk tutup mata, dan menyanyikan lagu rohani. Singkat cerita Kapten berhasil diselamatkan oleh peri, yang ternyata sudah bergabung dengan tim geng itu. Beralih ke Jenderal Smith yang menyuntik dirinya dengan suntikan superhuman. Scene selanjutnya terlihat Kapten memberitahu ke leader tim geng itu bernama Miranda, kalau militer akan mengebom zona karantina. Tim geng Miranda pun setuju untuk membantunya melintasi perbatasan, dan saatnya mereka melawan zombie yang sangat banyak. Si Kapten memakai kapak, Miranda memakai gergaji mesin, dan Perry memakai tongkat baseball paku. Tiba-tiba geng Ivan datang dan membantu mereka. Singkat cerita sang Kapten terkena gigitan zombie. Kapten dan Alicia pun kabur sekali sang Kapten sudah berubah jadi zombie. Namun Alicia terlihat bisa mengontrol si Kapten dengan mengatakan, kata Kapten mau melindungi Alicia. Waktu tinggal 2 jam lagi mereka berhasil sampai di perbatasan. Jenderal Smith juga sudah tiba dan memberitahu anak buahnya untuk membunuh semua orang, tapi sang Kapten mau berantem dulu sama Jenderal Smith. Kapten menyerang si superhuman Jenderal Smith itu, namun terlihat si Kapten kesusahan melawannya. Namun pada akhirnya sang Kapten berhasil mengalahkan Jenderal Smith dengan mematahkan lehernya. Setelah itu, seorang prajurit akan menembak sang Kapten, namun ternyata Perry yang akan melakukannya. Dia bilang mission complete, dan mengheadshot sang Kapten. Perry, Miranda dan Alicia pun berhasil keluar dari zona karantina. Scene ditutup dengan sang Kapten berjalan di tepi pantai bersama istrinya. Film pun tamat.